Halo, nama saya Tafred dari kelas 11C nomor 17. Dan ini adalah tugas video saya dalam mata pelajaran ekonomi dengan tugas APBN dan APBD. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN memiliki beberapa fungsi-fungsi seperti berikut. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Misalnya, memberikan subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan fungsi yang terakhir, fungsi stabilisasi. Fungsi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilisasikan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Peran dari APBN dalam perekonomian Indonesia adalah APBN sebagai suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Keadaan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah APBD. APBD adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi-fungsi seperti berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD. Kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya. Fungsi keempat, fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Fungsi kelima adalah fungsi distribusi, yaitu sebagai kebijakan dalam hal pengangguran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilitas, yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat. Selanjutnya adalah peran APBD, yaitu sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.
Selain itu, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut termasuk dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sehingga APBD diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Itu sekian dari tugas video saya. Terima kasih.